Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin Bapak-bapak, Ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan daripada agama, kepahaman agama dan kemampuan mengamalkan daripada perintah-perintah Allah. Maka hadirin sekalian, tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, maka kita tidak akan mampu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak akan bisa lepas daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang akan kita lakukan. Kenapa demikian hadirin sekalian? Allah mengajarkan kepada kita, la hawala wala quwata illa billah. Maka sebagaimana yang kita pahami umumnya, la hawala wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah. Namun hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dipelajari secara detail, bahwasanya tidak sesederhana itu maksud daripada kalimat-kalimat yang diajarkan kepada kita. Yang dimaksud itu adalah la hawala. Orang itu tidak akan bisa menghindar dari perkara yang buruk. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan daripada hal yang baik. Nah, ini hadirin sekalian, itu yang dimaksud la hawala wala quwata illa billah, kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Kita akan mampu bisa menghindar dari perkara-perkara yang buruk. Kita mampu melaksanakan apa yang baik yang merupakan perintah-perintah Allah, itu kalau ada pertolongan Allah kepada kita. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu melaksanakan yang baik-baik itu dan menghindar dari perkara yang buruk-buruk itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di antara ribuan daripada manusia, bahkan jutaan manusia, bahkan miliaran manusia hari ini yang mereka tidak mengenal Allah, jauh dari agama. Tapi kita hadirin sekalian, dengan segala kekurangan yang ada, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, memberikan hidayahnya, petunjuknya, dan Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah taala dalam keadaan yang sangat lemah. Penglihatannya, pendengarannya, akalnya, semuanya serba lemah. Bahkan fisik manusia itu juga lemah sebenarnya. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia berjalan dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dan seluruh panca indera yang dia miliki yang dalam keadaan lemah itu, tanpa bimbingan daripada Allah, tanpa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pasti akan tersesat, manusia pasti akan hancur, manusia tidak akan pernah bisa selamat, teman sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya wahyu itulah pegangan bagi kita semua agar kita hidup ini berada di jalan yang lurus dan berada di jalan yang benar.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat daripada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau itu adalah makhluk Allah yang suci, maksudnya itu, yang memiliki fitrah suci dan memiliki fitrah yang ada di dalam dirinya, yang meronta-ronta ingin tahu akan kebaikan, ingin yang benar, gitu maksudnya itu. Ini Allah tanamkan di dalam diri manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha. Itu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna jiwanya, jiwa tidak ada tua, tidak ada muda. Maka walaupun sudah umurnya 60-70 tahun masih merasa muda kayak dulu saja. Memang jiwa tidak ada tua dan muda. Tua dan muda itu adalah jasad. Nah itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah mengajarkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah bekal yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Allah ilhamkan, Allah ajarkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan kebaikan, jalan ketakwaan, dan juga Allah tunjukkan ini adalah jalan-jalan keburukan. Jadi manusia tanpa agama sekalipun, itu kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, maka dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tidak usah pakai dalil-dalil sekalipun, itu sudah tahu. Hati kecil itu tidak bisa didustai, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat ayahnya membuat patung, kan? Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang pemahat, pembuat patung. Kemudian setelah patung itu jadi, kemudian ayahnya menyembah daripada patung yang dibuatnya sendiri. Maka Nabi Ibrahim yang bersih dan suci hatinya, dia melihat merasa aneh sekali. Kenapa kok ayah kok membuat sesuatu, kemudian ayah sendiri menyembahnya, dan itu dikatakan Tuhan. Maka aku tidak yakin dan tidak percaya, itu tidak benar. Maka ayahnya marah sekali, hadirin sekalian. Ini maka dalam riwayat diceritakan sampai-sampai Nabi Ibrahim diusir dari mana? Dari rumahnya. Nah, ini Ibrahim semasa masih muda, belum menjadi seorang nabi. Kemudian bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka beliau ini apa ya? Maksudnya girohnya, ingin kebenaran itu meluap-luap, membara di hatinya gitu, ingin mencari kebenaran. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ketika melihat bintang gitu, oh ini Tuhanku. Perhatikan, kok kalau siang datang kok bintangnya hilang, oh lah itu bukan Tuhan itu, tidak seneng aku yang kayak gitu. Dah. Hadirin sekalian, kemudian melihat bulan, maka sekali lagi Nabi Ibrahim mengira bahwasanya bulan itu adalah Tuhan. Tetapi ternyata setelah ini malam hilang, hadirin sekalian, itu bulannya juga hilang. Oh itu kalau gitu bukan Tuhan. Begitu juga dengan matahari. Oh itu juga bukan Tuhan. Lah kenapa kok bisa seperti itu, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian? Inilah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, ini kaumnya ini tidak terima dengan ucapan-ucapan Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya berlepas diri dari kalian, kalian adalah penyembah-penyembah berhala. Saya tidak mau seperti kalian. Wah itu. Maka Nabi Ibrahim mulai berbuat ulah. Itu untuk menggugah daripada pikirnya orang-orang ini agar akalnya itu bisa berjalan dengan baik. Maka malam hari ini patung-patung sekian banyak itu dipotong satu-satu itu sama Nabi Ibrahim nih. Kemudian ditinggallah patung yang paling besar, kemudian kapak itu dikalungkan di mana? Di lehernya. Maka hadir sekali orang satu tempat itu ribut semua. Ini siapa yang berbuat yang kayak gini ini? Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketahuan loh. Nah, itu Nabi Ibrahim mengatakan, loh kalau kamu menuduh saya, mbok kamu tanya sama patungmu yang paling besar ini loh.
Nah, itu siapa yang sebetulnya apa? Yang menghancurkan patung-patung yang lain, dia pegang kapak kok, bukan saya yang pegang, karena Nabi Ibrahim. Coba tanya. Patung ditanya tidak mendengar, patung ditanya tidak menjawab. Lagi kamu lu goblok ya karu-karuan itu Mas Ibrahim. Akhirnya tambah marah itu sekalian, maka Nabi Ibrahim ditangkap oleh mereka, ini oleh Raja Namrud dan sebagainya ini. Maka hadirin sekalian diikat kakinya, diikat tangannya, dilemparkan ke dalam api. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, api yang begitu besar. Itu. Api yang begitu besar. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah dikatakan kalau ini burung lewat di atas api itu jatuh, Pak. Karena saking apa? Panasnya. Maka hadirin sekalian tatkala dilemparkan itu Nabi Ibrahim itu ini sudah ditunggu oleh para malaikat. Banyak sekali para malaikat mengatakan, "Wahai Ibrahim, kami datang untuk menolong engkau." Lah ini atas perintah siapa kalian datang ke sini? Atas kemauan kami, dan kami sudah minta izin kepada Allah. Oh, kalau gitu saya tidak mau. Saya ingin ditolong oleh Allah saja. Ya, kalau itu kamu berdoa kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai sandaranku, penolongku. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena minta tolongnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, hadirin sekalian. Maka pertolongan itu juga datang langsung daripada Allah, tidak pakai via-via. Kalau malaikat itu melalui malaikat, pertolongan Allah melalui malaikat. Kalau ini tidak, Nabi Ibrahim sendiri yang meminta kepada Allah, berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah langsung menolong Nabi Ibrahim pada saat itu. Dengan cara Allah berfirman kepada api. Api, Nabi Ibrahim makhluk ciptaan Allah, api juga makhluk ciptaan Allah. Api panas yang meletakkan daripada panas di dalam api itu adalah Allah. Allah bisa merubah api yang panas menjadi dingin, dingin menjadi panas. Itu ada kemampuan yang dimiliki oleh Allah, kekuasaan Allah yang tiada batas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru, wahai api." Api dipanggil oleh Allah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin. Nah, ini sekarang jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Ya narukuni bardan wasalaman. Kata para alim ulama mengatakan kalau tidak wasalaman itu bisa mati kedinginan, Pak. Wahai api, jadilah kamu dingin. Itu kalau tidak ada kalimat wasalaman, Nabi Ibrahim bisa beku di dalam sana. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 hari, 40 malam di dalam api yang bulat-bulat, terasa sejuk. Ora panas, ora dingin, sejuk. Coba bayangkan. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika api itu sudah padam, maka Nabi Ibrahim itu masih utuh dan keluar dari api itu tadi. Maka anak Namrud, Raja Namrud itu punya anak yang menyaksikan itu, dan beberapa orang-orang yang dekat dengan Namrud, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari api yang begitu besar sak gunung. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya potong sedikit. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di gurun pasir. Dan pernah saya ceramahkan di sini. Maka hadirin sekalian, istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Apakah ini perintah Allah?" Maka istrinya bertanya begitu, Nabi Ibrahim mengatakan, "Benar, ini adalah perintah Allah." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya mengatakan apa? "Kalau ini perintah Allah, pergilah engkau, Allah tidak akan mensia-siakan kami." Kenapa Hajar berkata seperti itu? Kenapa?
Karena Siti Hajar inilah istri daripada Nabi Ibrahim, hadirin sekalian. Dan Siti Hajar juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menolong Ibrahim di dalam api yang bulat-bulat seperti gunung itu. Maka hadirin sekalian, pengetahuan ini membuat keimanan dan keyakinan daripada Siti Hajar itu kuat, bulat terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hanya ditinggal begini, Allah tidak akan mensia-siakan kami kalau ini perintah Allah. Lah engkau saja berdakwah, dianiaya oleh kaum engkau, bahkan engkau dimasukkan di dalam api dan Allah selamatkan engkau. Hal itu menjadi keyakinan daripada siapa? Siti Hajar. Paham enggak? Orang kan dengar, wah Siti Hajar pergilah engkau, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Mohon maaf bapak-bapak hadirin sekalian, baru kali ini saya menerangkan kenapa Siti Hajar kok yakin seperti itu. Karena tahu bahwasanya suaminya pernah ditolong oleh Allah Ta'ala di dalam api yang besar seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini jaraknya sangat jauh sekali antara kita dengan zaman Nabi. Bagaimana sahabat Bilal beriman kepada Allah, ya kan? Kemudian disiksa oleh kaumnya, ini dicambuk, kemudian ditaruh di tengah gurun, di tepi batu, ahad, kan? Bagaimana hadirin sekalian penderitaan daripada Khobab? Khobab itu disuruh balik murtad keluar daripada agama Islam ini, itu dibakar di atas api sampai bara apinya itu padam karena lemak dan darah yang keluar dari punggungnya. Nah, coba bayangkan, kita bisa ngerti cerita itu. Kemudian kita juga ngerti bagaimana Allah Ta'ala menurunkan pertolongan kepada sahabat Bilal, sahabat Khobab, sahabat Abu Bakar datang menebus daripada siapa? Bilal. Loh kok kita aja jauhnya jaraknya hampir 1500 tahun, Indonesia karo Arab jauhnya ndak karu-karuan iso ngerti cerita itu. Lah apalagi sisihane sak kamar tidur bareng, saban hari bareng istrinya kok. Mosok istrinya ndak ngerti riwayat suaminya. Suaminya pun bercerita gitu maksudnya. Sehingga ketika datang perintah Allah, letakkan anak dan istrimu, tinggalkan mereka di gurun pasir itu, maka Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, pergilah engkau, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Itu ada hubungannya cerita ini dengan kejadian itu. Paham? Nah, itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata guru kami yang mulia mengatakan, ini waktu masih muda. Jos. Waktu masih muda, jos, segala macam ujian-ujian itu tidak masalah. Wah itu, dilempar di api oke, diusir dari keluarga oke, dimusuhi oleh kaumnya, enggak apa-apa. Wah ini saking josnya itu orang seperti itu. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, orang itu dalam keadaan masih joko, masih bujang, nanti dengan orang sudah berkeluarga, itu tidak sama. Itu tidak sama. Saya berhenti sebentar tuh maksudnya biar ada perhatian, terutama yang joko-joko itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hadirin sekalian, orang kalau punya istri dan punya anak, itu ini berbeda. Tangisan anak, rengekan anak, Allahu Akbar, istri dan anak nggondeli, itu kira-kira enak enggak ya hadirin sekalian? Ringan apa berat? Berat. Apalagi istri kita menangis. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa waktu masih perjaka dengan masa tatkala orang yang sudah berkeluarga itu tidak sama. Ujiannya jauh lebih berat orang yang sudah berkeluarga, maksud saya. Nah, itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sekian lama beristri, itu tidak punya anak, Pak. Sampai tua tidak punya anak, coba bayangkan. Ujiannya berat.
Kemudian saudara sekalian menikah lagi. Yang kedua kali menikah lagi kepada Siti Hajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Ini adalah juga merupakan ujian lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak Ibu hadir sekalian dimuliakan Allah taala, Allah itu sangat limit sekali dalam menguji Nabi Ibrahim satu persatu. Pertama dengan ayahnya, kedua dengan kaumnya, kemudian dengan rajanya, dilemparkan ke dalam api, kemudian tidak punya anak sekian lama, kemudian berikutnya punya anak, kan sekalian. Nah, Allah ingin melihat apakah Ibrahim kecintaannya bergeser kepada anak dan istrinya, ataukah tetap mencintai Allah dalam keadaan apapun. Itu sebenarnya. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, datanglah perintah Allah, wahai Ibrahim, letakkanlah anakmu dan istrimu di gurun pasir yang tidak ada sebab-sebab depan. Maka diletakkanlah di situ. Menunjukkan apa atau bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji dengan segala apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu lulus. Selalu lulus. Maka ujian ini beratnya luar biasa, maka ditinggalkanlah anak dan istri. Orang lama tidak punya anak, sekarang punya anak. Apa tidak seneng banget loh? Apa ada laki-laki yang lama tidak punya anak, suami istri tidak punya anak, lama tidak punya anak, kemudian diberi oleh Allah Ta'ala anak, ngomongan, seneng nih, gembiranya luar biasa loh. Sing ngerasa seneng dua anak itu hasil hubungan haram, bos sekalian. Yang tidak senang punya anak itu hasil hubungan haram, dicekek, malu. Kalau ini anaknya kok mana ini senang, cinta, gembira, wah gitu. Tapi Allah Ta'ala menguji kepada Nabi Ibrahim, letakkan anak dan istrimu, tinggalkan mereka di sana. Maka hadirin sekalian, Nabi Ibrahim pergi. Maka istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, kalau ini perintah Allah, pergilah engkau. Allah tidak akan mensia-siakan kami. Kenapa demikian? Karena Hajar telah tahu bahwasanya suaminya dalam menjalankan tugas dakwah pernah ditolong oleh Allah Ta'ala walaupun dilemparkan ke dalam api. Kalau ini perintah Allah, pergilah engkau, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Ini poin penting. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, setelah 13 tahun datang. Coba datang. Lihat anaknya udah gede sekarang. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, anak kecil dengan anak gede itu nyeneng ke yang mana? Yang bisa diajak komunikasi yang mana? Yang gede. Yang bisa diajak bekerja sama yang kecil apa yang gede? Gede. Nah, ini kebanggaan. Ini akan menjadi penerus saya, penerus keturunan saya. Ini tak ajak kerjasama dalam berjuang untuk agama. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ini adalah kebanggaannya. Nah, ini orang yang dibanggakan oleh ayahnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian hadirin sekalian, datang lagi ujian berikutnya. Apa itu hadirin sekalian? Supaya menyembelih anaknya. Coba urutkan itu. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, Nabi Ibrahim itu bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, maka bagaimanakah pendapat kamu? Ya abadi, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, ma tu'mar, apa-apa yang diperintahkan kepada engkau, wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku, ayah, sebagai anak yang sabar. Betapa beratnya Pak, yang dicintai, yang dibanggakan, yang diharapkan, harus dibeleh. Wallahu Akbar. Anaknya pun kayak gitu, didikan daripada ibu yang solihah. Jadi wanita itu tidak hanya dapur, sumur, kasur, itu pelecehan terhadap wanita dan sekalian.
Tugas daripada wanita adalah menjadi ustazah yang pertama di dalam rumah tangganya, mencetak anak-anak yang solih dan solihah dan orang-orang penting. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, karena ibunya solihah, karena ibunya takwa kepada Allah, maka apa yang terjadi bapak-bapak ibu sekalian? Ini menelurkan dan menghasilkan anak yang mirip sekali keyakinannya dengan ibunya. Walaupun anak seorang nabi, tapi nabinya tidak pernah menyentuh daripada anaknya. Allahu Akbar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhir-akhir ayat itu Allah menegaskan itu hanyalah semua sebagai ujian, dan ini lulus. Dari awal sampai akhir itu pengorbanan demi pengorbanan, ujian demi ujian, dan Nabi Ibrahim lulus. Bapak-bapak ibu hadir sekalian, maka pengorbanan dan perjalanan daripada Nabi Ibrahim sampai menyembelih anak itu dinamakan milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu jejak langkah kehidupan Nabi Ibrahim yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan pengorbanan. Dan beliau lulus dalam ujian ini sehingga gelarnya adalah Khalilullah. Nah, itu. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'u millata abikum Ibrahim, ikutilah milah ayahmu Ibrahim. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, milah Ibrahim adalah milah pengorbanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bangsawan. Beliau mengorbankan kehormatannya, beliau mengorbankan daripada kemuliaan yang ada pada dirinya. Dicaci maki, dikatakan sebagai dukun, pemecah belah umat, dikatakan Nabi ini adalah sebagai tukang sihir, segala macam ucapan-ucapan, cacian-cacian yang sifatnya itu buruk sekali, itu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkorban, dirinya pertama kali yang dikorbankan demi Allah, demi tegaknya agama. Paham ada sekali? Nah itu, lah inilah milah Ibrahim. Begitu juga dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu saudagar, tokonya 7 orang kaya, dan beliau bangsawan, dan beliau itu juga hakim agungnya orang Quraisy. Ya. Tapi bapak-bapak, menurut riwayat yang ada, itu sampai habis seluruh 7 buah tokonya itu habis tak kabeh. Iya. Ini untuk membebaskan sahabat Bilal, untuk membebaskan sahabat Khobab, sahabat-sahabat yang budak-budak itu dibeli dengan harta sendiri untuk bagaimana orang-orang ini terbebas dari perbudakan dan bisa beragama dengan merdeka. Maka uangnya itu sampai habis sekalian. Terakhir ketika Nabi dalam perjuangan itu sahabat Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Gitu. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Maka Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya, yang bertanya adalah Rasulullah, yang ditinggal adalah Rasulullah SAW, tidak meninggalkan apa-apa. Semua hartanya dibawa. Wahai Umar, dengan harta yang banyak, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu, wahai Umar? Maka sahabat Umar mengatakan, apa yang aku bawa sama dengan apa yang aku tinggalkan. Separuh hartanya diinfakkan untuk perjuangan agama. Ini sekali pengorbanan para sahabat yang luar biasa. Nabinya berkorban, sahabat-sahabatnya juga berkorban. Wah, ini milah Ibrahim. Kalau orang bertanya apa milah Ibrahim, itu adalah milah pengorbanan. Allahu Akbar. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, 124.000 sahabat yang hadir pada masa itu, ya, di Haji Wada. Maka hadirin sekalian, kuburnya yang ada di Mekah dan di Madinah itu hanya 11.000. Maka 113.000 kuburnya sahabat ini tersebar di seluruh dunia. Ini pengorbanan daripada umat Rasulullah, garis depan awal daripada umat ini hadirin sekalian yang mengikuti Rasulullah SAW, berkorban habis-habisan. Oh, bayangkan. Coba mau kubur sahabat di mana, kita pasti akan menemukan kubur-kubur mereka, dan agama tersebar ke seluruh alam.
Nah, inilah hadirin sekalian yang dinamakan milah Ibrahim adalah milah pengorbanan. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, karena Pak Nabi dan para sahabat bersedia berkorban dan mengikuti jejak langkah daripada Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada umat ini sebagai kuntum khairah umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi dikeluarkannya itu, umat ini dikeluarkan itu untuk manusia, bukan finnas di tengah manusia. Sebagian orang berpendapat bahwasanya ini rusaknya luar biasa keadaan umat. Nah, itu rusak sak dunya. Lah ini mau sambratan ini aja, yang masih sholat, yang masih ngaji, yang masih sedekah. Lah inilah kuntum khairah umat. Ini kuntum khairah umat finnas, di tengah-tengah manusia. Tetapi ayatnya mengatakan bukanlah finnas tetapi linnas. Hadirin dimuliakan Allah SWT, bahwasanya kita orang-orang beriman ini dengan dasar pengorbanan sebagaimana milah Ibrahim tadi, ini ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh alam untuk manusia, gerak, bukan berhenti. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, banyak sekali nabi-nabi dahulu yang menginginkan menjadi nabi akhir zaman. Oh, tidak bisa. Bahkan mereka juga ingin menjadi umat akhir zaman karena kemuliaannya. Mereka adalah manusia-manusia biasa, orang-orang beriman. Tetapi hadirin sekalian, kedudukannya di sisi Allah ini adalah derajatnya itu derajat nubuwah. Sampai dikatakan kuntum khairah umat. Coba bayangkan. Paham? Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini para sahabatlah yang telah praktek akan hal ini sehingga agama sampai di negeri kita, di kampung kita. Saya bisa ceramah di sini, bapak-bapak semua duduk mendengarkan ceramah. Ini dari mana semua? Nah, itu. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini dikasih warisan, ya. Kemudian dikasih tahu, Abdul Karim, ini warisan ayah kamu. Enggak, saya enggak punya warisan seperti ini. Anak tidak tahu bahwasanya itu warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dikasih tahu ini warisan untuk kamu dari orang tua kamu. Katanya enggak. Itu bukan. Oh, bayangkan. Enggak ngerti, bahkan menolak. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kerja dakwah kuntum khairah umat, ini adalah warisan Nabi kepadamu wahai umat Islam. Umat Islam mengatakan apa? Tidak, bukan. Itu bukan amalan kami, itu amalan kamu. Coba. Warisan yang diwariskan oleh Nabi itu tidak paham. Nah, itu. Pahamnya itu finnas itu. Oh, rusak ya kayak apa? Aku nang jero kene ngutek, nang jero sentong ora apa-apa, sing penting selamat itu. Orang lain jenenge apa-apa wis enggak. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW tidak mengajarkan umat ini apatis, Sunda. Maka hadirin sekalian, Nabi bersabda, unsur akhoka. Nah, itu. Tolonglah saudaramu, ya, yang dolim maupun yang madlum. Ya Rasulullah, kalau orang itu didolimi, itu kami orang madlum kami bisa menolongnya. Lah tapi kalau orang ini berbuat dolim, bagaimana kami menolongnya? Nah, itu. Maka Nabi bersabda, hentikan kedolimannya. Hentikan kedolimannya. Suruh tanggap. Bukan menang, wae, rusak apa karepmu. Itu tidak diajarkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu. Apabila kamu melihat kemungkaran di depan matamu, rubahlah dia. Unsur akhoka. Nah, itu. Tolonglah saudara kamu. Nah, gitu saudara sekalian. Maka menolong orang yang tidak sholat, menolong orang yang berbuat maksiat, hentikan kemaksiatannya, ajak dia untuk berbuat baik. Lah ini ajakan-ajakan ini ajaran kuntum khairah umat.
umat, bukan diam. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan hadis ini, saya bacakan hadis itu, saya bacakan ayat ini, saya jangankan kepada Nabi Ibrahim. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi haji dan umroh maka akan tumbuh di dalam dirinya ada perasaan ingin berkorban untuk agamanya, karena menghayati langsung bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, kalau berangkat ya kayak gitu, pulang ya kayak gitu, itu menunjukkan tidak mabrur. Nah, itu baik hajinya maupun umrohnya, karena apatis, tidak ada perhatian terhadap umat ini. Maka untuk itulah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, marilah kita tumbuhkan ya sikap yang baik, sikap yang positif. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik, kita tidak anarkis, main pukul, main ngobong-ngobong, bakar, pateni, enggak. Kita ingin merubahnya dan menjadikan orang ini menjadi baik. Sahabat Umar itu berjalan dia apa? Di kota Mekah dengan pedang terhunus, ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi berdoa. Nah, itu berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan dua Umar. Apakah Umar bin Khattab ataukah Amr bin Hisam? Amr bin Hisam ini Abu Jahal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerima daripada doa Nabi. Allah pilihkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang mau membunuh Nabi, memusuhi Nabi, itu bisa menjadi orang yang sangat-sangat terpuji di dalam agama. Bahkan Nabi bersabda, seandainya ada Nabi setelah aku, Umar lah nabinya. Oh, bayangkan. Ini kalau jalan papasan karo iblisnya menggok. Ada orang kayak gitu. Sungai Nil itu dikirimi surat toh. Kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah. Dengan izin Allah aku perintahkan kepadamu. Kalau kamu mengalir dan tidak mengalir atas kehendak kamu, terserah kamu. Ndredeg langsung mengalir sampai hari kiamat. Sampai hari ini tidak akan asat-asat lagi. Itu suratnya. Orangnya kayak gitu. Nah, ini semua hadirin sekalian karena apa? Sahabat Umar siang malam hampir tidak pernah tidur. Kalau malam keliling, ini presidennya loh Pak, keliling mendengarkan itu. Anaknya bakul susu itu loh, anak Mbok Rondowi, campur susunya, jangan. Umar juga nggak tahu tidur, jangan, kata anaknya, itu penipuan mah. Oh, no. Itu mendengarnya itu karena jalan-jalan di malam hari. Lah hadirin sekalian di bulan mana kelap-kelip lampu di Paraniro, ada apa ini? Ternyata orang mau melahirkan. Kamu kenapa? Itu ada perempuan. Lah iya toh, aku nih tidak ada yang menolong. Saya ini musafir, istri saya mau melahirkan, tidak ada yang menolong saya. Amirul Mukminin ya cuek bebek orang ini. Iki Amirul Mukminin yang datang. Tunggu sebentar. Karena perempuan tidak mungkin toh langsung pulang mengajak istrinya. Istrinya pun Allahu Akbar, tengah malam diotong-otong hanya untuk menolong orang melahirkan. Kira-kira bojone awake gelem ora? Jenengan mawon Pak sing masjid wetenge ora ngono. Walah. Nen? Oh, kepepet ora apa-apa lah ngono kuwi. Nek mboten saged medal mang blek sisan lah ngono. Terus diurut, istrinya sahabat Umar masuk dalam kemah itu, mengupokoro wanita ini tadi, terus tangisan keluar, uwek. Maka istrinya mengatakan, ya Amirul Mukminin, anaknya laki-laki. Baru sadar ini orang musafir tadi, bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Amirul. Allahu Akbar. Orang tepuk-tepuk dada, ini aku loh Amirul Mukminin. Allah. Ning orang nyambut gaya apa-apa gur tengah-tengok mangan turu. Amirul Mukminin apa itu? Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, karena bersyukur kepada Allah Ta'ala atas jabatan yang Allah berikan, keliling-keliling di malam hari, tidak pernah berhenti Pak, melihat langsung ke bawah. Maka ketika ketika Madinah itu gempa, wah tanahnya bergoyang-goyang, maka sahabat Umar itu menghentakkan kakinya. Diam. Oh, no kok. Apakah Umar belum adil dalam memimpin? Langsung menang. Bumi, sungai, apa? Setan minggir. Ini harus sekali orang yang mudah jadi. Inilah kuntum khairah umat.
Maka untuk itulah hadirin sekalian, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita, dan kita tingkatkan pengorbanan kita. Semua bersedia? Insyaallah. Demikian Bapak-bapak hadirin sekalian dimulakan Allah SWT yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan juga kami persilakan. Cukup? Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.